Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang membuat rangkuman teks penjelasan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita memulai lagi, kita perlu nih senam 6S dulu, agar kita lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke. 1, 2, 3, semangat sukses surga. 1, 1, senyum itu perlu. 2, 2, salam pada mitra. 3, 3, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat sukses surga. Ya, cukup satu kali ya. Sebelumnya lagi ada petunjuknya untuk anak-anak. Jadi dalam belajar ini kita perlu mengikuti petunjuk. Petunjuk pertama kita berdoa dulu, lalu mempelajari dan mencermati modul, lalu menemukan kata kunci, mencatat dan meringkas, dan yang terakhir mengerjakan setiap langkah pembelajaran. Perhatikanlah fenomena yang ada pada gambar. Nah, menurut anak-anak, gambar yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita itu yang mana? Pastinya semuanya ya, kita pernah merasakan dingin, melihat ibu menjemur baju, lalu memasak air. Apa sih persamaan dari ketiga gambar ini anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu berhubungan dengan panas. Dan panas yang dimaksud di sini, ada istilah yang lebih pas, yaitu energi panas. Oke, kita lanjut dulu. Dalam kegiatan hari ini ada tujuan belajar yang harus kita capai. Ada 5 ya anak-anakku semuanya. Yang 1, peserta didik mampu membuat ringkasan dengan baik, lalu mampu membuat kesimpulan, mampu menyajikan kata-kata kunci, mengidentifikasikan benda sekitar yang mengantarkan panas, dan peserta didik mampu menunjukkan perbedaan suhu dan kalor. Untuk tagihannya di akhir pembelajaran, nanti ada ringkasan isi teks, ada kata-kata kunci dalam teks, dan ada mengerjakan evaluasi. Semuanya nanti melewati LMS kita ya, yaitu Google Classroom kita. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan teks berikut. Ya, ini ada teks sumber energi, nanti ada 4 paragraf. Paragraf pertama seperti ini anak-anak, silakan dibaca. Selanjutnya untuk paragraf kedua, ini ya, dibaca dulu. Paragraf ketiga, jangan lupa untuk mencatat kata-kata penting. Paragraf yang keempat, ini untuk paragraf terakhirnya. Nah, dari teks sumber energi panas ini, pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita gunakan untuk melatih kita merangkum. Untuk pertanyaan pertama, apa judul bacaan di atas? Ayo, siapa bisa menjawab? Ya, betul sekali, jawabannya adalah sumber energi panas. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Tadi ada 4 paragraf ya. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Untuk paragraf 1, contohnya ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Untuk paragraf 2, apa ya isinya? Ya, betul, ada kegiatan manusia, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan baju. Untuk paragraf 3, ada gesekan antara 2 benda. Dan untuk paragraf keempat atau terakhir, ada percikan api, nenek moyang, kayu kering, korek api, dan kompor. Langkah selanjutnya untuk membuat rangkuman, kita menulis kesimpulan kita ya. Sebelum membuat kesimpulan ini, kita bisa menggunakan mind mapping. Mind mapping adalah juga disebut dengan peta konsep. Nah, ini dia, seperti ini nanti wujudnya. Nih, peta konsep apakah harus seperti ini? Tidak, nanti anak-anak bisa menyesuaikan. Yang penting ada garis penghubungnya seperti ini. Jadi sumber energi dari teks tadi, sumber energi panas, itu ada 3 hal penting di dalamnya. 1, pengertian sumber energi, lalu contoh sumber energi panasnya, dan yang ketiga, manfaat energi panas matahari. Ini tadi yang paling banyak dibahas ya.
Nah, teks penjelasan atau eksplanasi, pengertian merupakan teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu kejadian alam. Tadi kita membahas sumber energi panas, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Ciri-cirinya, satu, informasi bersifat faktual, jadi bukan karangan fiksi. Yang disajikan tadi pun sudah berdasarkan dengan penelitian. Membahas fenomena ilmiah, berarti bisa dijelaskan secara ilmiah, informatif, menggunakan kata urutan, dan merupakan hal umum. Untuk strukturnya, pernyataan umum atau gambaran umum tentang fenomena alam. Kedua, ada urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, ada penarikan kesimpulan atau interpretasi yang bisa diwujudkan dalam mind mapping tadi. Ya, selanjutnya kita akan berlatih nih anak-anak. Oke, rambu-rambunya, mengetahui judul bacaan, merumuskan kata kunci di setiap paragraf, dan membuat mind mapping berdasarkan teks. Ini teksnya bisa anak-anak stop dulu untuk melihat lebih cermat ya. Paragraf kedua, lalu paragraf ketiga. Nah, untuk wujud mind mappingnya atau peta pikirannya sudah saya sediakan dulu untuk latihan anak-anak. Nanti diisi sesuai dengan bacaan yang sudah disediakan tadi. Selamat mengerjakan ya anak-anak untuk ini. Nah, selanjutnya untuk di akhir pembelajaran nanti anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi pada link berikut. Nanti juga akan Bu Guru share di LMS. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.